Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan materi kita, Ibu ingin praktik terlebih dahulu. Jika Ibu mengatakan kaifa halukum, bagaimana kabar kalian semua, maka silahkan di rumah menjawab dengan kalimat ana bi khair alhamdulillah. Kita praktik ya. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita sama-sama melafazkan basmalah dengan harapan semoga kita semua diberi keberkahan di dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah atau susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fi'lul amri atau kalimat perintah. Seperti apakah fi'lul amri di dalam bahasa Arab dan bagaimanakah kita membentuk fi'lul amri. Baik, yang pertama sebagaimana Ibu katakan tadi, fi'lul amri adalah kata perintah. Berarti jika kita ingin memerintah seseorang atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu, maka di dalam bahasa Arab kita akan menggunakan fi'lul amri. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan bagaimanakah cara kita membuat fi'lul amri di dalam bahasa Arab. Fi'lul amri atau kata perintah di dalam bahasa Arab dibuat melalui fi'il mudhari'nya. Sebagai contoh, misalnya ada kata fataha, fi'il mudhari'nya berarti yaftahu. Kemudian bagaimana untuk membuat kata perintah dari kata tersebut? Bisa diperhatikan gambar di sebelah Ibu, ada kata yaftahu yang berarti membuka. Bagaimana untuk membentuk kata yaftahu menjadi kalimat perintah? Lalu bagaimanakah untuk mengubah kata yaftahu menjadi kata perintah? Kita perhatikan awal dan akhir kalimat. Kata yaftahu di awal kalimatnya yakni huruf ya, dan yang terakhirnya yakni huruf ha. Ya yang berada di awal kata yaftahu diganti menjadi alif, dan huruf terakhirnya atau Ibu maksudkan harokat terakhir dari kata yaftahu disukunkan atau dimatikan. Bisa diperhatikan gambar di sebelah Ibu. Kata yaftahu yang awal kalimatnya ya, maka kita ganti menjadi alif, dan kata terakhirnya kita sukunkan. Maka kata yaftahu dari fi'il mudhari' yang akan kita ubah menjadi fi'lul amri atau kata perintah menjadi iftah. Sekali lagi, kata yaftahu yang awalnya fi'il mudhari' kita ubah menjadi fi'lul amri atau kata perintah, maka menjadi iftah setelah kita ubah awal kalimat dan akhir kalimatnya. Kata yaftahu yang awalnya berarti membuka, setelah diubah menjadi fi'lul amri atau kata perintah, maka artinya berubah menjadi bukalah. Kata iftah digunakan untuk memerintah atau menyuruh seorang laki-laki. Maka pertanyaannya, bagaimanakah jika kita ingin memerintah atau menyuruh seorang perempuan? Dari kata iftah tinggal kita tambah ya di akhir kalimat menjadi iftahi. Sekali lagi, jika yang akan kita perintah adalah seorang perempuan, maka tinggal kita tambahkan ya di akhirnya menjadi iftahi. Berarti bukalah wahai seorang perempuan.
Selanjutnya, bagaimanakah contoh penggunaan kata iftah dan iftahi jika kita ingin memerintah seorang dalam bentuk kalimat? Misalnya di depan ibu ada Ilham dan Siti. Bagaimanakah untuk ibu memerintahkannya dengan menggunakan fi'lul amri atau kata perintah? Contoh dengan menggunakan kata iftah dan iftahi. Iftah untuk laki-laki, maka ketika ibu ingin memerintahkan Ilham, ibu akan mengatakan, "Ya Ilham, iftah al-wajibatil madrasiyah." Wahai Ilham, bukalah tugas sekolahmu. Lalu bagaimana penggunaan kata iftahi jika ibu ingin memerintahkan perempuan yang ada di depan ibu? Misalnya di depan ibu tadi ada Siti, maka ibu akan mengatakan, "Ya Siti, iftahi al-wajibatil madrasiyah." Artinya, wahai Siti, bukalah tugas sekolahmu. Baiklah anak-anak, dari materi tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, yakni fi'lul amri atau kata perintah dibentuk dari fi'il mudhoreknya. Yang kedua, untuk membuat fi'lul amri atau kata perintah adalah dengan mengganti awal kata dari fi'il mudhoreknya menjadi alif dan mensukunkan awal terakhirnya. Misalnya tadi kata yaftahu yang awalnya ya maka diganti menjadi alif, dan kata terakhirnya disukunkan atau dimatikan maka menjadi iftah. Yang ketiga adalah ada perbedaan fi'lul amri atau kata perintah untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan diambil dari fi'lul amri yang laki-laki dengan menambahkan huruf ya di akhir kata. Misalnya iftah menjadi iftahi. Sekali lagi, misalnya iftah menjadi iftahi. Yang terakhir, kata iftah berarti bukalah wahai seorang laki-laki, dan kata iftahi berarti bukalah wahai seorang perempuan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila nanti ada yang masih kurang atau masih perlu penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi ibu di nomor WA ya. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.